105,8 Radio Sip FM Inspirasi Keluarga Anda. Apa kabar keluarga Sip semua? Semoga keluarga Sip yang mendengarkan ini di 105,8 Radio Sip FM dan www.sipfm.com sehat dan baik selalu. Apalagi di hari Kamis ini kita disunahkan untuk berpuasa Kamis. Keluarga Sip semua, kembali lagi di program kesayangan kita, yaitu Oasis Obrolan Santri Menginspirasi. Sebelumnya, perkenalkan kami sahabat siar keluarga Sip semua, Ana Abdullah Fakih dan sahabat siar di samping Ana Fadal Muhammad Nasir. Kali ini kami berkesempatan membersamai keluarga Sip semua dalam 1 jam ke depan. Dal, apa sih yang menjadi tema utama dalam Oasis kita kali ini? Oasis kali ini mengusung tema mempertahankan dengan utuh untuk masa depan yang tangguh, Ki. Wih, gitu ya, Dal. Yeah. Jadi apa yang perlu kita pertahankan untuk dengan utuh untuk mempersiapkan masa depan yang tangguh ya? Iya, benar banget, Ki. Dengan topik kayak gini, Ana keinget suatu nih, Dal. Apa tuh, Ki? Jadi gini, Dal. Setiap orang kan pasti punya cita-cita, Dal. Iya. Punya harapan, punya mimpi yang sangat besar. Iya, benar. Dalam setiap cita-cita, harapan dan mimpi tersebut, pasti kita punya usaha untuk mewujudkannya kan, Dal? Iya, benar-benar. Ada progresnya lah. Iya. Nah, semua hal tersebut di akhir tahun ini sangat pas nih, Dal, bagi kita semua untuk mengevaluasi, Iya. memuhasabah dan juga mengintrospeksi diri Iya, benar. dari apa yang udah kita lakukan dalam setahun yang kemarin, Dal. Iya, benar-benar. Jadi akhir tahun ini bukannya diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, tapi orang-orang di luar sana kebanyakan melakukan hal-hal berpesta-pesta, Iya. berfoya-foya, atau melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat Iya, di akhir iya. tahunnya, Dal, gitu kan. Nah, kayaknya, Dal, ngomong-ngomong nih, Dal, tentang harapan, tentang masa depan, impian, mimpi, introspeksi, evaluasi, Iya. semuanya itu kan bersangkut pada waktu kan. Iya, benar banget, Ada Ki. masa lalu, ada masa sekarang, ada masa yang akan datang. Iya, iya. Menurut antum, Dal, apa sih makna dan pengertian waktu? Makna pengertian waktu itu udah banyak sih, Ki, yang jelasinnya lewat kata-kata kayak gini misalnya. Waktu adalah uang, waktu adalah pedang. Dari situ kita bisa narik kesimpulan gitu. Waktu adalah aspek penting dalam hidup kita. Juga Allah pernah berfirman dalam Quran surat Al-Asr, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat gitu, Ki. Oh, gitu. Iya. Berarti orang yang mengisi waktunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat maka merugilah. Iya, Gitu. benar banget. Jadi intinya waktu itu adalah waktu harus kita pergunakan dengan baik dan jelas ya. Iya, benar. Dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau tidak kita merugi kan, Iya, Dal, iya. gitu kan. Nah, kayaknya langsung aja nih, Dal, kita masuk ke inti utama topik pembahasan OSIS kita kali ini. Nah, kita mulai aja dari yang pertama nih, Dal. Apa yang perlu kita pertahankan untuk masa depan yang lebih tangguh nih, Dal? Menurut itu apa sih? Menurut Ana sih yang perlu banget dipertahankan untuk masa depan yang tangguh, yang pertama kali itu adalah konsistensi, Ki. Kenapa tuh, Dal? Karena dalam hidup kita ada progres, ada usaha, tapi usaha kita nggak boleh berhenti di tengah, menurun di tengah. Jadi kita harus konsisten sampai akhir gitu, Ki. Gitu, Dal. Dan juga misalnya nih, ada orang yang belajar 1 halaman sehari dibandingin 1 halaman sehari tapi setiap hari, dibandingin sama orang yang 100 halaman sehari tapi cuma sehari itu doang. Sistem kebut semalam Iya. ya. Jadi gitu. Biarlah dikit tapi lama-lama jadi bukit. Iya, Dal, benar gitu kan, banget. Dal. Nah, betul juga tuh, Dal, kata antum, Dal. Seperti yang ustaz-ustaz kita sering bilang nih, Dal, Allah itu mencintai amal yang kecil tapi sering dilakukan, Iya. konsisten dan istiqomah dilakukan, Iya, iya. daripada amal yang besar tapi sekali itu doang dikerjain. Iya, benar kita. banget. Nah, Dal, menurut Ana, Dal, kayaknya kita di Ari Salah nih, kita ini ada kompetisi konsistensi yang terjadi di anak Ari Salah nih, Dal. Apaan tuh, Ki? Jadi menurut Ana yang
menjadi kompetisi konsistensi di hari salah tuh adalah ujian tahfiz Dal. Oh, ujian tahfiz. Karena Madal, pendek kata aja, kalau kita nggak konsisten di ujian tahfiz untuk memurojaah hafalan kita, memurojaah target hafalan kita, maka ana rasa pasti bakalan kita tuh nggak tuntas tahfiz Dal. Oh iya benar. Karena mungkin kita menemukan teman-teman kita yang udah santai-santai aja nih ketika mau ujian tahfiz minggu 2 minggu mereka udah santai, padahal mereka udah nyicil nih Dal. Ujian tahfiz mereka tuh misal udah sebulan lagi nih, mereka udah nyicil 2 bulan sebelum itu mereka udah ngafal, udah rutin di masjid ngafal setengah halaman per hari kan gitu kan. Nah tapi kalau standar anak adik salah nih, kita 2 minggu sebelum ujian kita udah harus konsisten dengan hafalan kita nih Dal. Dengan hal tersebut minimal rasanya dengan 2 minggu tersebut kita konsisten memerjah, kita akan insyaallah mendapatkan nilai yang baik dan sempurna lah gitu Dal. Benar banget Ki. Kalau kita ndak konsisten, kita bakalan ndak tuntas. Apalagi orang-orang yang cuman bermain-main dan coba ngarapin ketika dia tuh di hari H-1 misalnya. Kan kita juga nemuin teman-teman kita nih yang H-1 baru megang Quran dia. Iya. Nah, biasanya tuh orang-orang yang udah lari-larian dulu dari masjid ngandal gitu kan. Tapi kalau insyaallah untuk anak adik salah semuanya, kalau 2 minggu sebelum ujian tahfiz mereka udah konsisten, udah ada di masjid semuanya, enggak ada yang balik ke asrama gitu. Iya benar. Nah, lalu Dal, kan tadi yang menjadi hal penting untuk dipertahankan, yang pertama ada tadi kan konsisten. Iya benar. Nah, yang menurut tuh yang kedua apa lagi nih Dal? Menurut Ana yang perlu dipertahankan dengan utuh untuk masa depan yang tangguh, yang kedua adalah akhlak yang baik. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, dalam sabdanya adalah sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi dari sana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa akhlak yang baik itu penting dipertahankan untuk masa depan yang tangguh. Juga ada pepatah yang bilang adabul fauqal ilmi, adab sebelum ilmu. Jadi kita di Arisalah diajarkan beradab dulu baru berilmu. Jadi ilmu yang kita dapat insya Allah berkah, insya Allah kita mendapat ridho dari guru. Oh gitu ya. Jadi akhlak yang baik itu penting ya Dal untuk kita, untuk dipertahankan di masa yang depan kita. Karena akhlak yang baik pasti juga berguna di masyarakat ya kan. Iya benar banget. Tidak hanya sekedar kita tuh untuk mendapatkan ilmu aja, tapi juga bermanfaat bagi keluarga, orang-orang di sekitar kita kan Dal gitu. Percuma kita berilmu, banyak yang pengetahuan, tapi kita nggak beradab gitu. Oh. Kayak ilmu padi semakin berisi maka semakin tunduk. Iya benar banget. Gitu. Nah, kayaknya nih Dal, banyak lagi yang perlu kita sharing ke keluarga Hasib semua tentang beberapa hal-hal yang dipertahankan gitu kan. Nah, apalagi di akhlak yang baik ini, keluarga Hasib semua jangan lupa untuk menerapkan apa yang telah dibilangkan Fadal tadi, dan masih banyak lagi sebenarnya kan. Iya, masih banyak lagi. Namun kayaknya sekarang kita udah di ujung segmen pertama nih Dal. Kalau begitu kita break dulu. Untuk keluarga Hasib semua tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, masih tetap di program Oasis, obrolan santri menginspirasi. Nah, tadi di segmen pertama udah dibilangin nih poin-poinnya apa yang harus dipertahankan untuk masa depan yang tangguh. Yang pertama ada konsisten, dan yang kedua ada akhlak yang baik. Nah, yang ketiga nih, gak kalah pentingnya, mungkin gak bisa dipisahkan dari poin-poin tadi. Yang ketiga adalah tawakal kepada Allah. Oh, kenapa tuh Dal? Karena tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, harus dipertahankan. Karena setiap usaha kita, setiap perjuangan kita, hasil akhirnya tetap berserah diri kepada Allah. Kita nggak ada kuasa, kita nggak bisa merubahnya. Kalau hasil akhir Allah sudah tetapkan, ya udah sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh gitu ya Dal. Kayak jika seseorang tuh semua orang di muka bumi berencana untuk membahayakannya, tapi kalau Allah nggak izin, orang-orang kan pasti nggak bisa membahayakannya gitu kan. Juga tawakal ini bermanfaat untuk
Misalnya kita udah belajar mati-matian, udah usaha mati-matian, tapi kita kalau kita tawakal, kita nggak bakalan cemas berlebihan kita nggak bakalan stres, nggak bakalan pusing mikirin hasilnya. Betul banget sudah gitu kan. Dan itu dia 3 poin yang harus dipertahankan untuk masa depan yang tangguh. Yang selanjutnya adalah apa nih yang dipersiapkan untuk masa depan yang tangguh itu? Kira-kira apa ya yang dipersiapkan untuk masa depan yang tangguh? Jadi gini Dal, menurut Ana hal yang perlu kita persiapkan untuk masa depan yang tangguh, kan tadi antum udah jelasin nih apa yang perlu kita pertahankan. Nah sekarang Ana menjelaskan apa yang perlu kita persiapkan untuk masa depan yang lebih tangguh. Menurut Ana yang pertama paling penting itu adalah niat Dal. Niat yang jelas. Benar. Karena niat itu melandasi semua amalan yang dilakukan Dal. Iya benar. Nah seperti hadis Nabi, innama a'malu binniat. Iya. Sesungguhnya niat itu sesungguhnya suatu pekerjaan itu bergantung pada niatnya Dal. Iya. Nah jika kita berniat baik, maka perbuatan kita pun baik, maka kita akan mendapatkan yang baik juga Dal. Tapi kalau kita berniat buruk dan apa yang kita lakukan juga buruk, maka kita akan mendapatkan yang buruknya juga Dal. Nah, oleh karena itu kita lengkapi Dal, niat yang jelas dan juga lurus Dal. Nah, oleh karena itu keluarga Asip semua kita diperintahkan untuk memiliki niat yang baik dengan contoh seperti biasanya kalau kita di sekolah adalah belajar nih Dal. Kita ambil aja contoh belajar nih Dal. Biasanya kan kalau kita belajar, kita berniat nih Dal untuk mendapatkan ilmu, keberkahan dan ridho dari guru kita, ridho dari Allah gitu kan. Biar kita mendapatkan keberkahan ilmunya, manfaat ilmunya, plus dengan pahalanya juga gitu. Tapi kalau kita gunain niat kita buruk untuk menuntut ilmu, untuk belajar, yang kita lakukan ini sama nih. Tapi niat kita beda, misalnya kayak kita belajar cuman untuk meningkatkan ilmu, untuk membanggakan kepada orang lain bahwasan seberapa tingginya ilmu kita atau seberapa hebatnya ilmu kita. Nah, di sana kita dapat sombongnya, kita dapat angkuhnya, plus kita dapat juga dosanya. Nauzubillah min zalik. Nah, Ana punya sedikit cerita nih Dal. Apa tuh, kayaknya keluarga Asip udah tahu juga nih ceritanya, seperti saat kita sering bilang nih Dal. Kan ada cerita nih seorang pejihad yang pergi berperang lalu syahid dia di perperangan tersebut. Nah pada akhirnya dia kan di akhirat ditanyai oleh malaikat nih. Nah ketika ditanya di malaikat, wahai pemuda, kenapa kamu meninggal, kenapa kamu mati? Saya meninggal, saya mati karena saya berjihad di jalan Allah, kata dia kan, syahid di perperangan gitu. Nah kata malaikat nih, enggak, kata dia kan, karena tahu nggak kamu, niat kamu ketika pergi berjihad bukanlah semata-mata karena Allah gitu. Karena apa tuh? Karena dia tuh cuman berjihad agar dia tuh dipandang oleh masyarakat sebagai pahlawan dan sebagai pahlawan, sebagai panutan, sebagai hero ketika dia tuh menjadi public figure lah ketika pulang nanti gitu. Nah, begitulah niat dia, sehingga niat yang dari awal dia pergi berjihad itu udah salah, maka dia dilemparkan ke api neraka dan jadi niat ini sangat mempengaruhi ya Ki. Sangat mempengaruhi kali Dal. Ibaratnya bangunan, niat ini pondasi awalnya ya Ki. Pondasi awalnya atau rancangan di kertasnya Dal. Rancangan di rancangan di kertasnya Dal. Niat nih sebenarnya bangunan ini mau dibuatnya untuk apa gitu kan. Sama-sama membangun tapi niat untuk dibuatnya untuk apa gitu kan. Kayak gitulah perumpamaan niat. Jadi niat itu penting banget untuk mempersiapkan masa depan kita yang lebih tangguh Dal. Nah, itu kan yang dipersiapkan yang pertama niat tuh Ki. Kalau menurut antum nih Ki, yang keduanya apa nih Ki? Menurut Ana yang keduanya Dal, setelah niat, yang keduanya adalah evaluasi Dal. Evaluasi ya. Kenapa evaluasi Dal? Pertama kita pahami evaluasi itu apa Dal. Evaluasi itu adalah memperbaiki apa yang udah kita lakukan sebelum-sebelumnya Dal. Jadi semisal kita belajar di sekolah nih Dal, kita lihat biasanya kan kita ada salah nih Dal, sering pagi itu ngantukan, tak fokus belajar, Ustazah menjelaskan kita mikirnya kemana-mana gitu kan, biasanya tak fokus. Biasanya kalau kita mengevaluasi Dal, anak ada salah tuh
kenapa nggak fokus, nggak ngantukkan paginya? Biasanya karena malamnya begadang. Oh iya, benar. Nah, begitulah, karena dengan hal tersebut kita mengevaluasi, kita lihat malamnya begadang karena apa, apakah penting kita begadang malam tuh. Nah, di sana kita evaluasi, Dal. Oh iya. Nah, dengan evaluasi tersebut kita bisa mendapatkan hari esok yang lebih baik, Dal. Nah, seperti kata pepatah kebanyakan, Dal. Hari orang dengan hari ini lebih baik dari hari sebelumnya, maka dia meruntung, Dal, gitu. Dan orang yang hari ini sama aja dengan hari sebelumnya, maka dia merugi. Tapi kalau orang yang hari ini lebih buruk dengan hari kemarin, maka dia celaka, Dal. Auzubillahi min dzalik. Semoga kita nggak termasuk orang-orang yang celaka dan merugi itu ya, Ki. Ya, betul banget, Dal. Biar kita tidak celaka juga, Dal, kita berusaha, maka kita mengevaluasi juga, Dal. Gitu. Yang kedua udah evaluasi nih, Ki. Nah, poin yang ketiga perlu dipersiapkan untuk masa depan yang lebih tangguh. Apa tuh, Ki? Nah, menurut Ana poin ketiga yang tak kalah penting nih, Dal, untuk mempersiapkan masa depan yang lebih tangguh, terlebih lagi di hari akhir tahun ini, adalah menciptakan dan menjaga lingkungan yang mendukung perubahan, Dal. Iya, benar. Nah, kenapa menjaga dan menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan itu penting, Dal? Karena seseorang tersebut dipengaruhi oleh lingkungannya, Dal. Oh iya. Nah, seperti kita pelajari dalam sekolah, Dal. Biasanya kan dalam materi sosiologi ada materi babnya penyimpangan sosial, Dal. Nah, di penyimpangan sosial itu kan ada tuh beberapa faktor, yaitu alih budaya, Dal. Nah, alih budaya itu adalah perubahan budaya pada diri seseorang yang disebabkan oleh pergaulan yang bebas, Dal. Pergaulan yang tidak sehat gitu, Dal. Nah, seperti itulah pentingnya lingkungan, Dal. Dengan hal tersebut, seseorang tuh bisa menjadi lebih baik kalau dia berkawan sama orang yang lebih baik, Dal, juga baik. Orang tersebut bisa jadi buruk kalau dia berkawan sama orang buruk juga, Dal. Seperti kata cerita yang terkenal, Dal. Juga hadis Nabi, Dal. Dikatakan di situ bahwasannya berkawanlah dengan orang yang pandai dan penjual parfum. Jangan berkawan sama orang yang pandai besi, karena kalau kita berkawan sama orang pandai besi, kita bakalan kecipratan keringatnya, kita bakalan kecipratan besinya, kita kecipratan panasnya. Nah, kita di situ dapat busuknya, kita dapat sakitnya, kita dapat panasnya gitu, dah. Nah, beda lagi kalau kita berkawan sama orang penjual parfum, dah. Kalau kita berkawan sama orang penjual parfum, kita dapat ramahnya, kita dapat sopannya, kita dapat juga harumnya, Dal, dari orang penjual parfum tuh, Dal, gitu. Nah, untuk keluarga sip di rumah, carilah lingkungan yang mendukung perubahan. Carilah teman yang baik. Carilah lingkungan yang baik, karena dengan lingkungan tersebut kita bisa berubah menjadi yang lebih baik gitu, dah. Iya, benar. Berarti lingkungan yang baik pun mendukung untuk yang baik ya, Ki. Nah, kita beruntungnya di Arisalah juga lingkungan kita Islami, kita diwajibkan ke masjid terus, dan teman-teman kita juga insya Allah beriman ya, Ki. Dididik juga kita di lingkungan yang baik ini. Iya, benar. Nah, kayak masih banyak lagi nih yang perlu dipersiapkan untuk masa depan yang tangguh. Tapi karena keterbatasan waktu, kita akhiri dulu segmen 2 ini setelah iklan yang satu ini. 105,8 Radio Sub FM Inspirasi Keluarga Anda. Kembali lagi di program Oasis, obrolan santri menginspirasi. Nah, keluarga Sip semua, tadi kita nih udah bahas seluruh apa yang perlu kita pertahankan dan apa yang perlu kita persiapkan agar masa depan kita yang tangguh. Nah, sepertinya sebenarnya, Kandal, masih banyak yang perlu kita persiapkan dan kita pertahankan di masa depan kita. Mungkin karena kita keterbatasan waktu dan juga keterbatasan ilmu kita juga, Kandal, gitu kan. Nah, setelah ini di segmen ketiga ini mungkin kami mencukupkan apa yang perlu dipersiapkan dan apa yang perlu dipertahankan. Nah, kami di sini di segmen 3 ini kami punya sedikit tips nih untuk keluarga Sip di rumah. Yaitu yang pertama, apa sih, Dal, tips-tips yang berguna untuk mempersiapkan masa depan yang lebih tangguh, Dal? Tips yang pertama tentunya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena
setiap usaha kita, setiap perjuangan kita, jangan lupa berdoa, karena usaha tanpa doa sama aja bohong Ki. Oh gitu Iya. Dal. Sama ini erat hubungannya dengan tawakal tadi. Jadi kalau kita udah usaha, udah berjuang, jangan lupa berdoa Ki. Oh gitu Dal, biar kita tuh lengkap sudah sempurna apa yang kita lakukan untuk mewujudkan cita-cita kita tadi Iya, kan, benar Dal. banget. Nah keluarga Asip semua nih, kami di Arisalah ada sedikit rekomendasi doa nih untuk keluarga Asip semua yang bisa diterapkan keluarga Asip semua di rumah untuk mempersiapkan masa depan yang lebih tangguh kita. Nah doa ini biasanya kita doakan ketika mulai pembelajaran kan, Dal, Iya, gitu. iya. Yaitu doanya Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbalan. Yang artinya, ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami rezeki yang bermanfaat, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan terimalah seluruh amal soleh kami. Nah, doa ini cocok banget nih untuk kita nih Dal, untuk kita mempersiapkan masa depan yang lebih tangguh dan mengevaluasi apa yang udah kita lakukan hari-hari sebelumnya nih Dal. Iya. Udah, tips pertama itu berdoa ya Ki. Tips kedua kira-kira apa ya Ki? Nah, tips yang kedua adalah bersyukur dan bersabar nih Dal dari segala yang kita hadapi dalam setahun terakhir Dal. Bagaimana cara kita menyikapi tahun ini dan tahun kedepannya gitu Dal. Nah, hal-hal tersebut bisa kita laksanakan dengan berkumpul bersama keluarga di akhir tahun nih, keluarga Asip semua. Nah, dengan hal tersebut bisa kita bersabar dan bersyukur dengan apa yang udah kita lakukan dalam setahun terakhir. Iya, gitu. benar. Nah, di sana bersama keluarga tersebut bisa juga kita mengevaluasi apa yang udah kita lakukan. Bersama keluarga juga bisa kita merencanakan masa depan kita bersama untuk masa depan yang lebih tangguh, Ridal. Nah, menurut antum yang tips ketiga yang cukup berguna untuk mempersiapkan masa depan yang lebih tangguh apa sih, Ridal? Menurut Ana sih Ki, tips ketiga itu perencanaan kegiatan yang bermanfaat gitu Ki. Bermanfaat di masa depan kan. Iya. Gitu kan. Nah, perencanaan kegiatan masa depan yang bermanfaat nih kayak mana nih Dal kita? Ya perencanaannya kayak kita kan udah di penghujung tahun nih. Kalau bisa tulislah rencana kita setahun ke depan, di list apa amal jariah kita setelah melakukan evaluasi. Listlah apa kegiatan kita yang akan kita lakukan di setahun ke depan ini. Oh gitu Dal. Sangat erat juga nak hubungannya dengan niat yang jelas dan lurus tadi kan. Iya, benar banget. Dengan hal tersebut kita bisa melihat masa depan kita dengan visioner dan masa depan yang lebih jelas gitu. Bisa contohnya kayak membuat amal yaumi, mengevaluasi apa yang udah kita lakukan sebelumnya, juga perencanaan ilmu yang bakalan kita pelajari di tahun ke depan. Nah, bagi untuk remaja-remaja, pemuda-pemudi anak bangsa nih, bisa nih kita tulis apa target-target kita yang bakalan kita capai tahun depannya gitu. Nah, nggak kerasa nih Ki, udah beberapa menit nemanin keluarga di rumah, udah berbagi tips dan ilmu lah, insya Allah bermanfaat bagi keluarga Asip di rumah. Ya, dan jangan lupa apa yang dipertahankan untuk masa depan yang tangguh itu konsistensi dalam ibadah, menjaga akhlak yang baik, serta terus berusaha untuk menjaga niat yang ikhlas dan tawakal kepada Allah dalam segala hal ya. Iya. Dan jangan lupa juga apa yang perlu kita persiapkan untuk masa depan yang lebih tangguh adalah pertama niat yang jelas dan lurus, yang kedua adalah evaluasi, dan yang ketiga adalah menciptakan dan menjaga lingkungan yang mendukung perubahan. Iya, benar banget. Gitu kan. Pesan untuk keluarga Asip di rumah, tetap bersyukur dan bersabar apa yang udah terjadi setahun belakangan ini dan tahun belakang-belakangnya lagi. Pulanglah kalau ada masalah, pulang ke tempat pulang yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada masalah, tingkatkan ibadah, perbaiki ibadah, perbanyak sedekah. Apalagi di akhir tahun ini jangan perbanyak maksiat, Iya, betul banget. Kan kebanyakan anak muda sekarang melakukan akhir tahunnya tuh dengan hal-hal yang tidak berguna, pergi keluar ke sana kemari menghidupkan kembang api. Yang seharusnya itu tuh adalah budaya jahili orang luar ya kan, orang-orang yang tidak
beriman gitu kan. Kalau kita sebagai pemuda, calon-calon pemimpin di masa depan, carilah kegiatan yang bermanfaat untuk mengisi akhir tahun ini. Ya, seperti yang kita bilang tadi kan Dal, terlebih lagi di akhir tahun ini adalah waktu yang sangat tepat bagi kita semua untuk memuhasabah, mengevaluasi dan mengintrospeksi diri nih Dal. Iya, nggak kerasa nih Ki, udah banyak kita share, udah Iya. banyak yang kita sharing. Kita akhiri aja lagi dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda.